Setelah keberadaannya dipertanyakan publik, Ketua RT Abdul Pasren kini muncul melalui sejumlah kuasa hukumnya. Kuasa hukum Abdul Pasren, Pitra Romadoni menyebut Pasren dalam kondisi takut dan juga trauma sehingga keberadaannya harus dirahasiakan. Saat ini banyak keterangan yang mengemuka untuk mengaburkan penyidikan dan juga menekan kliennya. Nama Abdul Pasren saudara sebagai ketua RT diduga kuat menjadi saksi kunci pada kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Terutama ketika dimintai kesaksian apakah para terpidana menginap di rumah kontrakan Abdul Pasren saat malam pembunuhan terjadi. Udah tutup. Beberapa kali media mohon maaf, bukannya beliau tidak mau menemui media, karena beliau saat ini masih sifatnya trauma. Karena banyaknya tadi orang tidak dikenal. Jangan-jangan bukan media seperti itu loh. Jangan-jangan ada oknum-oknum preman. Kita kan nggak tahu nih. Mengatasnamakan media, mengatasnamakan rekan-rekan sekalian, padahal dia adalah oknum yang sengaja ingin menteror beliau. Ya saudara, setelah lama tidak diketahui keberadaannya, Ketua RT Abdul Pasren akhirnya muncul ke publik. Informasi selengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahril Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam Syahril, kemana saja ini dan di mana sebenarnya keberadaan dari RT Pasren ini? Ya baik Yasir dan juga saudara, selamat malam. Dari pihak kuasa hukum Abdul Pasren dan juga Kavi anaknya memastikan bahwa sampai saat ini Abdul Pasren dalam kondisi baik-baik saja. Dan terkait keberadaan kedua orang tersebut yang memiliki kaitan erat dengan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki masih disembunyikan, masih dirahasiakan. Karena mengingat menurut pihak kuasa hukum kondisinya untuk menghindari adanya dugaan-dugaan teror yang terus mengenai atau terus menyerang kedua belah pihak tersebut, baik Abdul Pasren maupun Kavi. Namun pada saat konferensi pers yang dilakukan tim kuasa hukum di Cirebon tadi, Abdul Pasren juga tidak dihadirkan pada saat berlangsungnya konferensi pers. Namun pada saat hendak pulang atau setelah selesai dari konferensi pers, Abdul Pasren dan juga Kavi ditunjukkan kepada publik melalui atau yang berada di dalam salah satu mobil milik dari kuasa hukum tersebut. Ada garis besar yang perlu kami sampaikan kepada Anda. Dari pihak kuasa hukum mengatakan bahwa satu, Pasren dan juga Kavi terus masih konsisten dengan keterangannya di tahun 2016 lalu. Artinya pihak kuasa hukum memastikan Abdul Pasren mengatakan pada saat itu memang dia tidak melihat para terpidana dan saksi yang berada di rumahnya. Namun sebagai seorang jurnalis kami berusaha memberikan pertanyaan secara kritis kepada pihak kuasa hukum apakah Abdul Pasren memang berada di rumah yang pada saat itu para terpidana dan saksi kumpul atau berbeda rumah. Artinya ada dua bangunan yang menjadi polemik pada saat ini dan juga nanti mungkin dibuktikan pada saat masuk ke dalam pemeriksaan penyidik. Pertama, ketika misalkan Pasren mengatakan dia berada di rumah, apakah memang rumah dirinya sendiri atau memang berada juga bersama para kumpul terpidana dan para saksi yang berada di rumah kontrakannya. Menurut versi dari pihak kuasa hukum, tidak memberikan penjelasan secara detail apakah rumah yang ada di tempat dia tinggal ataupun dikontrakan. Namun menurut pihak menurut pihak terpidana dan juga saksi yang beberapa hari akhir ini terus mengungkapkan pengalaman dan fakta yang mereka alami secara pribadi dan juga bersama-sama dengan saksi yang lainnya mengatakan bahwa para terpidana dan saksi ini termasuk anaknya Kavi itu berada di rumah kontrakannya. Artinya dua rumah yang berbeda. Tentu penjelasan terkait hal ini kami membutuhkan keterangan lebih detail baik dari pihak kuasa hukum ataupun dari Pasrennya sendiri. Kemudian ada hal yang juga diungkapkan bahwa pada saatnya nanti pihak kuasa hukum akan memberikan kesempatan kapan Pasren akan memberikan pernyataan secara langsung tentunya pada saat setelah selesai proses penyidikan dan juga pemeriksaan secara resmi dari pihak kepolisian. Namun sementara ini
pihak kuasa hukum terus akan memberikan jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan media massa apabila memang dibutuhkan pertanyaan lanjutan. Sampai sejauh ini, tim kuasa hukum dari Abdul Pasren dan juga Kavi masih memberikan pernyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan Pasren dan Kavi pada tahun 2016 lalu. Apakah nanti akan memberikan kesaksian tambahan ataupun seperti lainnya, tentu masih kami tunggu sesuai dengan proses pendalaman dan juga pemeriksaan yang akan dilakukan tim kepolisian yang bisa jadi akan terus mendalami kasus pengungkapan Vina dan juga Eki. Ya, Sir. Ini tadi sempat muncul begitu di publik ini Abdul Pasren ini. Apakah sempat ada pertanyaan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh Pasren kepada awak media ataupun kepada yang tadi hadir? Ya, betul sekali, Yasir. Saya atau kami, Kompas TV adalah salah satu yang hadir pada saat pintu mobil dibuka di salah satu jalan di Jalan Tuparep. Kami langsung ingin melontarkan pertanyaan terkait satu hal sebetulnya. Pak Pasren, apa yang Anda ingin sampaikan di saat banyak warga meminta kejujuran terkait pernyataan di tahun 2016. Namun satu kata yang keluar dari mulut kami, Kompas TV, itu langsung diminta stop oleh pihak kuasa hukum dan kita tidak dapat melanjutkan pertanyaan itu karena mobil langsung ditutup dan kembali melanjutkan perjalanannya. Artinya dalam waktu yang sangat singkat itu kuasa hukum hanya memberikan kesempatan kepada jurnalis yang ada di lokasi hanya untuk merekam kondisi Pasren yang berada di tengah mobil tersebut. Dan Pasren begitupun dengan Kavi hanya memberikan lambaian tangan pada saat kami merekam kondisi kemunculan pertama kali dia ke publik. Seperti itu ya, Chef. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Sahri Ramdan atas informasinya soal keberadaan RT Abdul Pasren.